Oke, langsung masuk ke materi ya di sini. Jadi kita di sini akan bicara tentang keamanan dan konfigurasi. Ya. Kalau kita bicara tentang keamanan itu ya sangat banyak ya keamanan. Gitu. Nah ini. Jadi kalau kita bicara keamanan di sini, nilai ada banyak sekali layer-layer ya yang perlu diamankan. Jadi di aplikasinya sendiri juga ada keamanannya, di presentasi juga ada, session juga ada, transport ada, network ada, physical ada, data ada. Jadi ini masuk dalam ini 7 layer ya. Kalau misalkan kita mengirim paket data itu seperti ini ya. Cuman bedanya kalau ini di sini lewatnya wireless ya, wireless link untuk datanya nanti di sini wireless link. Tapi kalau media lain ya mungkin pakai LAN ya, pakai LAN atau pakai apa ya. Ya tergantung nanti di sini wirelessnya apa. Karena di sini kan bagian ini fisik ya. Kalau ini aplikasinya, aplikasi. Di transportnya itu apa, network di sini, ya fisikalnya apa, datanya itu masuk. Di sini nanti nilainya binary ya, 0101 itu datanya. Jadi di tiap-tiap ini ada keamanan sendiri-sendiri ya, keamanan. Jadi tidak bisa mungkin dikatakan wah wirelessnya itu rentan ya, belum tentu dari sininya juga belum tentu. Jadi banyak sekali faktor yang perlu diteliti di sini. Apakah di bagian networknya, atau di transportnya, atau di sessionnya, atau presentasinya, atau bahkan mungkin di aplikasinya yang menyebabkan kesalahan-kesalahan itu. Nah, di sini di tiap-tiap layer, di sini physical, di OSI 7 layer ya, di bagian physical layer ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, physical. 1, 2, 3, 4, 5. Physical layer ya. Di bagian physical layer ini sebetulnya kebalik ya. Nah, jadi ini dia akan mendefinisikan media transmisinya, metode sinyalnya apa, sinkronisasinya menggunakan apa, kemudian dia juga mendefinisikan arsitekturnya, topologinya, ya, gitu. Termasuk salah satunya di situ topologinya dan karakteristik jenis transmisinya, misalkan dia menggunakan apa. Nah ini di bagian physical layer ya, bagian physical. Kemudian di selanjutnya di bagian data, ini dia menentukan metode pengiriman dalam bentuk frame ya datanya. Jadi dia melakukan deteksi koreksi ya dan kontrol data yang ditransmisikan. Jadi di sini dia akan dalam bentuk data, metodenya nanti dia akan dipecah-pecah ya, pecah-pecah dalam bentuk paket-paket data itu ya. Gitu. Nanti kalau ini simulasinya ya, mungkin nanti sambil saya carikan di simulasinya ada. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian network. Ya, ini menentukan bagaimana data itu dikirim antar jaringan. Dan routingnya, termasuk routingnya ya, alamatnya. Ya. Kemudian mengontrol aliran data, ya, kepadatan datanya. Jadi ini routing ya, mungkin routing kemudian nanti ada kontrol-kontrol yang lain ya, maksudnya itu di situ tuh ya yang akan menentukan bahwa oh ini nanti harus pakai metode pengirimannya pakai apa di situ, di menggunakan network yang digunakan apa ya. Dan ini berkaitan dengan datanya, oh jumlah kapasitas datanya adalah besar, oh ya berarti pakainya network jaringan yang ini, tipe ini. Kemudian bagian transport, ini memelihara proses transfer data antar jaringan dengan memberikan pesan-pesan dan tanda announcement. Jadi ini memastikan proses transportnya.
bahwa datanya itu betul-betul bisa dikirim dengan di sana itu dengan utuh, tidak ada kurang satu atau apapun ya. Jadi melakukan error control, flow control, ya, recovery control, dan transfer data di sini. Dan melakukan pengiriman paket yang berorientasi pada connectionless ya, di transportnya ini. Jadi menjamin di sini. Kalau putus, oh gimana? Oh diulang, ataukah bisa dilanjutkan? Misalnya kayak download itu ya, kayak download itu kan kalau putus apa? Bisa resume, bisa mengulang lagi atau mengulang dari awal atau bisa melanjutkan. Ya. Atau kalau misalnya kita downloadnya pakai download manager ya, IDM, Internet Download Manager. Nah, itu ya pakai layer-layer banyak itu ya. Kalau kemudian yang kelima ini adalah session. Jadi di sini mengontrol koneksi hingga bisa dibuat pemeliharaan ya. Atau mungkin bisa juga dibuang ya ini. Jadi session-session yang sudah tidak digunakan atau apa itu, kemudian mengontrol pengiriman data, melakukan report jika ada error dari layer-layer yang di atasnya itu ya. Kemudian presentation layer ini melakukan translasi data yang akan dikirimkan oleh aplikasi ke model format data supaya bisa ditransmisikan. Jadi presentation ini dia nanti akan menerjemahkan ke dalam bentuk aplikasinya. Yang tadinya di sini mungkin datanya kita tidak bisa baca, karena di sini dia nanti dalam bentuk bahasa mungkin bahasa mesin ya, binary digit ya, itu. Nah, kemudian di sini mulai dari diterjemahkan, melakukan enskripsi ataupun decrypt ya, melakukan enskrip ataupun decrypt. Decrypt berarti dia akan, kalau kita proses pengirimannya kita melakukan enskrip, sementara decrypt pada saat kita menerima ini, melakukan penerimaan datanya gitu ya. Jadi kalau pada saat kita menerima datanya itu bisa melakukan itu enskrip dan decryptnya ya. Jadi melakukan itu di proses-prosesnya ya di situ. Kemudian yang terakhir adalah di sini adalah bagian aplikasi. Ini mendefinisikan aplikasi interface-nya ya, dan proses pada komunikasi dan transfer data dalam jaringannya gitu ya. Jadi dia akan menerjemahkan ini semua ya. Kemudian melakukan standarisasi service ya, seperti kayak virtual terminal, transfer data, operasi file ya, gitu. Jadi dia akan membaca dan menampilkan sesuai dengan data yang ada ya, data yang ada. Sambil saya carikan ini ya untuk video-videonya ini mungkin itu ada, coba ya, ada, cari lagi ya, itu. Jadi itu ya yang bisa kita lihat ya, terutama di dalam proses OSI 7 layer ya. Dalam 7 layer itu akan terdiri dari paket-paket itu. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya di sini di bagian ini. Nah ini ada beberapa, ada perbedaan ya di sini, atau mungkin di sini di bagian
apa namanya, datanya ya yang diolah. Jadi kalau di dalam host layer, jadi di situ ada yang masuk dalam host layer, ada yang segmen, ada yang paket, ada yang frame, kemudian ada yang dalam bentuk bit ya. Jadi di situ sudah nih. Jadi ini sudah masuk data ya, ini host. Jadi kalau sudah di sini tuh sudah masuk data ya, session ini data. Kemudian kalau di sini media layer ya, ada segmen, ini transport end to end koneksinya ya. Jadi end to end-nya, paketnya. Jadi sebetulnya di proses ini biasanya dikenal encapsulation ya. Jadi paket-paketnya ini, coba ini ambil saya carikan untuk ilustrasinya ya. Gambar ilustrasinya di sini. Mungkin apa namanya, bisa menggambarkan ya, bisa menggambarkan. Coba ini ya, di sini ada, mungkin sambil saya cari nanti nih. Ya. Kemudian di dalam jaringan ya ini ada beberapa kendala memang ya. Ini, kalau di wireless itu memang di sini sangat rentan sekali dengan EMS ya, elektromagnetic ya, atau static electrical ini. Jadi di sini misalkan ada gangguan, kalau yang ini angin ya, kalau ini mungkin bisa juga petir ataupun mungkin lonjakan listrik gitu ya. Nah, jadi banyak sekali gangguan-gangguan itu ya. Mungkin orang-orang yang tidak tahu apa namanya, tidak tahu itu antena ini terus dibuat dibuat apa namanya, dibuat mainan. Nah itu ya kan, tapi kan kadang hal-hal seperti itu biasanya sudah diantisipasi ya, tidak akan apa namanya, tidak akan mudah tidak akan mudah di istilahnya antenanya itu tidak akan mudah diombang-ambingkan gitu ya. Gerak-gerak itu ya jarang ya. Nah ini contoh ini ya, apa namanya, videonya coba ya. Ini lab demo. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Jadi di sini ada nah ini yang 7 layer ya. 7 layer. Nah, jadi prosesnya seperti ini sebetulnya ya. Kalau saya ulangi lagi ya. Jadi dia modelnya adalah mulai dari application layer ya. Tadi yang gambar tadi kebalik ya. Di application layer, kemudian di paket. Jadi datanya yang bergerak ya ini. Jadi datanya bergerak tapi ditempeli ini. Application layer ini nanti ditempeli apa nanti ini. Presentation ditempeli apa itu. Jadi semacam kayak ditempeli ini, application, presentation, session, layer, transport, udah network, data link, layer, kemudian terakhir physical, udah gitu. Ya. Kemudian dari sisi apa namanya, yang menerima, ini yang mengirim ya tadi, yang menerima dia nanti akan mengurai. Nah ini dia akan mengurai di sini. Benar, ini masuk sini, baru setelah ini baru sampai terjadi komunikasi ya. Jadi itu gambarnya. Ini kalau di urutannya ya kayak gini. Jadi dia komputer 2 ngirim sini ya, kirim paket datanya, terjemahkan ke sini. Baru datanya bisa dibuka ya.
Jadi seperti itu ya untuk gambaran apa namanya transmisinya ya. Sementara kalau yang misalkan menggunakan wireless gedung, nah ini biasanya untuk ini ya, antara gedung ini dia menggunakan, kalau ini menggunakan jaringan apa namanya telepon ya, internet ya ini. Tapi kalau kita menggunakan jaringan seperti ini jadi jaringan LAN seolah kayak gini, jadi dia pakai ini. Nah, itu gambaran contohnya. Tapi kalau yang pakai wireless ya ini, jadi sinyalnya antar gedung wireless di sini. Ini dia pakai ini untuk point to point ya, untuk sinyal wirelessnya. Ya. Nah itu rentan sekali dengan gangguan. Ini kalau ini kabel, penggunaan kabel mungkin tidak begitu masalah ya, ya. Tapi lebih efisien menggunakan yang apa wireless ya, itu tadi. Nah, kemudian ada juga ini penangkal petir ya, antena, namanya ya macam-macam ya di sini. Tapi ini kalau begitu sudah terjadi apa terjadi apa namanya gangguan petir ya sudah, ini langsung dianggap apa namanya ini dianggap apa langsung rusak ya. Jadi angkal petir itu kalau misalkan itu di apa namanya di kena petir ya sudah langsung rusak itu. Jadi harus ganti ya, itu harus ganti. Memang itu namanya saja penangkal petir ya. Jadi yang rusak adalah alatnya ini. Jadi ini kalau sudah ya sudah kayak sekring itu ya. Kalau sekringnya putus ya sudah, kita sudah tidak bisa menggunakan apa namanya sekring tersebut. Kita harus mengganti dengan alat atau sekring yang lain ya. Oke ya, sambil saya ngecek ini yang sudah hadir apa. Kemudian ada juga ya pelindungan dari serangan misalnya langsung ini di sini. Jadi protectionnya ada dua ya, di sini ada copper fiber optic transceiver ya. Di sini apa ya, untuk mengubah dari apa fiber optik ke media yang lain. Jadi ini kayak transceiver ya. Jadi mengubah dari FO ke mungkin jaringan ini di sini. Tapi kalau kita punya switch hub yang sudah ada koneksinya apa namanya fiber optik ya, tidak perlu pakai ini transceiver ini. Tapi di sini transceiver ini maksimal adalah di sini 1 meter ya. Ini. 1 meter yang di sini ya. Jadi kayak ini. Ya, dan di sini tanpa ada yang butuh power, ada yang tidak ya. Ini network ya minimum 1 meter dari fiber optiknya, transceivernya. Jadi kan kita dari sini dari bridge ke hubnya dan kemudian ada juga di sini misalkan ada untuk apa ya memberi apa ya apa ya segel ya, di segel ya ini untuk koneksinya ini. Jadi misalkan untuk bridge ya, di contohnya di bridge di ini di wireless itu ya, wireless konektor ini kalau diterjemahkan ya RD konektor ya. Ini tapi ini sebetulnya ini wireless konektor ya. Wireless konektor, jadi bridge di wireless konektor. Kemudian juga ada di segel. Ya. Di segel dalam arti kalau kita menggunakan wireless itu kan kadang juga mungkin berubah tempatnya. Jadi mungkin harus Nah, di sini ada coaxial, ini salah satu produk yang
berfungsi untuk ini, untuk melakukan penyegelan. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan ini kehilangan jalur. Jadi kehilangan jalur ini loss, ya, loss, land offsetnya loss. Jadi ini yang diperlukan untuk menentukan ya cakupannya. Mungkin butuh penguat antena, ya, ini daya pancarnya, kinerja penerima, ya, kabelnya, ya, jenis kabelnya, kemudian struktur lingkungan. Ini jenis kabelnya mungkin kalau struktur lingkungan ya ini jaraknya, kemudian apakah di sini line offset atau apa kinerja. Jadi untuk menjaga supaya tidak terjadi kehilangan ini koneksi, ya, loss koneksi. Kalau kita terjadi loss koneksi ya sudah, kita tidak bisa apa. Ini kalau misalnya contohnya ini tampilan grafiknya, tapi ini rekaman ini aja ya. Kalau koneksi ini mungkin yang kemarin belum sempat saya putar, misalkan jenis koneksi jaringan ring, ya. Ya walaupun ini modelnya star, tapi dia cara kerjanya ring. Kalau yang star gini, ya. Koneksinya dia akan ter, ya. Kemudian juga ini perhitungan cakupannya di sini. Jadi kapan kita menggunakan jenis ini kabel koaksialnya di sini, ya. Di panjangnya berapa, ya. Kemudian ukurannya berapa. Nah, ini juga sama di sini. Biasanya kalau ke atas ke bawah ini kan kabelnya menggunakan kabel koaksial, ya, antara ini di piktil. Kalau menggunakan piktil ya mudah, ya. Coax kabel. Nah, ini gambarnya ini, ya. Coax kabel. Nah, ini. Jadi gambar kabelnya seperti ini. Mungkin kalau Anda pernah lihat, nah, ini. Jadi kabelnya isinya dua, modelnya bentuknya serabut. Kabel koaksial, kemudian ini adalah konektornya. Nah, ini yang ujung tengah ini, nanti di tengah ini. Jadi bentuknya seperti ini, serabut, hanya dua. Ini ya tergantung ukurannya. Ini, biasanya ini adalah berapa ohm gitu, ya. Jadi untuk power kekuatan ini, ya. Jadi, sangat menentukan sekali, ya. Panjang, ya. Karena dari antena ke alatnya ke bawah turun, ya. Itu makan waktu mungkin berapa banyak gitu, ya. Kemudian ini kalau di peralatan LED indikator ini juga perlu diperhatikan juga, ya. LED indikator di sini ada mungkin ini brid, ya. Ini saat jembatan ini brid, ya. Saat bridnya nyala ini LED ketiga LED biasanya berkedip. Jadi ada lampunya. Tapi ini beda-beda, ya. Mungkin kalau Anda lihat di satu merek wireless dari satu merek yang lain beda-beda. Kebetulan di sini yang saya dapat di sini atau ini di sini di modulnya ini adalah Cisco Aeronet, ya. Aeronet, ya. Jadi di sini ada status Ethernet, status radio. Nah, jadi mungkin ada warnanya yang LED hijau, kuning, merah. Tapi warnanya rata-rata sama semua, ya. Hampir itu kuning, ya. Kemudian merah, ada hijau, ya. Jadi tidak gitu. Kemudian koneksi. Nah, ini koneksi ke bridge, ya. Koneksinya bisa lewat 3, ya. Bisa pakai konsol,
bisa pakai telnet, kemudian bisa menggunakan apa namanya web browser. Nah, jadi kita bisa menggunakan koneksinya ini konsol, telnet atau web browser. Tapi ini harus disetting dulu, biasanya menggunakan konsol dulu ya, kabel konsol ya. Jadi kalau kita mau apa namanya mengkonfigurasi ya, kita harus menggunakan konsol dulu. Kalau misalkan saya akan apa namanya konfigurasi ini, mungkin coba ya saya tunjukkan, tapi di sini tidak apa namanya, ini tidak ada koneksinya. Jadi untuk koneksi ke apa namanya ke ini ke routernya ya, ini coba ya saya cari dulu. Ini biasanya sih di sini di materinya, Pak. Tapi ini tulisannya pertemuan-pertemuan satu semua ya. VLAN routing basic. Ya. Jadi saya cari dulu ini ya. Strip OSPF. Mestinya harus di ini, di setting. Jadi di sini ada mungkin nanti ada pakai konsol, telnet ya. Ini contohnya inilah. Nah, ini. Sebenarnya di sini dia menggunakan dua koneksi ya, tapi ini sebelum ini bisa connect ya, belum connect ini harus menggunakan konsol dulu. Nah, di konsol. Jadi ya ke sananya dia koneksinya pakai ini, dipakai terminal ya, pakai terminal nanti tampilannya gini. Kita menggunakan terminal. Ini nanti bisa dicari ya. Ini kalau saya mau karena ini di mata kuliah yang lain ya, apa namanya ini. Jadi kalau saya mau tunjukkan ini kebetulan di mata kuliah yang lain, di mata kuliah teknik routing dan switching lanjut. Jadi di sini saya kasih nama lab 1, lab 2, lab 3 kayak gini. Jadi ini harus apa namanya kasih tahu, cari tahu dulu di sini ini ya di pas konfigurasi apa gitu ya, karena memang beda-beda ya. Ini pada intinya adalah ini, jadi menggunakan konsol, telnet. Jadi kalau sudah bisa setting konsol, nah nanti tinggal di setting telnet. Nah habis itu nanti mungkin di setting habis itu lewat browser. Jadi setelah di setting itu, kemudian, nah ini sebenarnya ini contoh-contoh ya untuk kalau settingnya lewat GUI ya ini. Jadi sekarang itu lebih memudahkan kalau settingnya itu lewat GUI. Jadi tinggal klik di sini, udah nanti di setting gitu. Ya, kayak misalnya kayak kita pakai Mikrotik itu ya, Mikrotik itu kan ada GUI-nya. Tapi sebetulnya kalau kita pakai ini pun juga ada. Kita setting ini nanti tampilan pakai GUI, tampilannya ada. Tampilan untuk settingnya itu ada. Tapi tidak bisa, kita langsung masuk ke browser itu tidak bisa. Karena ini memang salah satu mekanisme keamanan ya. Harus menggunakan konsol ya, kabel konsol. Ya. Setelah menggunakan kabel konsol ya terserah kita nanti yang kita mau setting apa, apakah telnet atau web browsernya. Jadi, nah itu. Nah ini kalau tampilan GUI-nya contohnya ya.
Ini contoh juga ya, tampilan GUI ini juga tampilan GUI-nya. Tapi yang di sini dia telnet. Nah, ini tampilan telnetnya seperti ini. Ini kalau mau reset ya, tinggal atau setel ulang itu kita bisa di pencet tombol ini ya, tombol powernya. Kemudian defaultnya, nah ini yang perlu kita ketahui adalah ini defaultnya. Biasanya ini defaultnya ada di belakang ya, di belakang. Name-nya apa, kemudian tipe terminalnya apa, konfigurasi servernya apa, DHCP biasanya dia udah DHCP. SID-nya apa namanya ya. Kemudian passwordnya mungkin di sini sudah tertera semua defaultnya ya. ID masih open ya. Autentifikasi masih open, SSID-nya namanya ini. Kemudian ada ini summary status. Ini kalau ini tampilan-tampilan di apa namanya BR350 ya. Kemudian ya ini sedikit menyinggung yang kemarin ya, root bridge sama non root bridge. Nah, jadi kalau ini di setting sebagai root bridge, ya, non root bridge. Nah, jadi dia nanti di sini root unit berarti dia sebagai root. Nah, kemarin ini sudah saya praktekkan ya, ini sudah sebagai repeater bridge ya. Dan di sini keamanannya juga untuk setting password akan ngikut dari yang di sini. Jadi, sangat hati-hati juga kalau kita menggunakan metode yang ini ya. Kemudian ini yang paling sering dipakai access point ya, di sini. Root access point. Jadi di sini dia pakai access point. Kemudian juga sebagai repeater access point. Nah, ini repeater. Jadi dia fungsinya sebagai penguat ya. Sudah selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam ini ya. Sambil saya coba ini saya tunjukkan simulasi yang tadi ya, yang untuk setting ini nah ini ya. Jadi, keamanannya bagaimana di sini ya. Coba saya carikan, walaupun di sini ini coba ya, jadi di bagian ini, nah ini di sini sudah ada, ini ya. Jadi di sini ini tidak saya tunjukkan cara, tapi di sini ini setting passwordnya ya, jadi konsolnya ini. Jadi sebetulnya ini konsolnya ada, tapi ini konsolnya udah terhapus ya, ini konsolnya. Ini konsolnya, ini untuk enable-nya, ini yang PTY-nya, login SSH, ini SSH. Nah, coba saya ambil contoh yang jelas, ini mungkin agak lebih. Nah ini konsolnya udah saya hapus ya. Kalau yang ini, ya ini hampir sama. Jadi sebetulnya seperti ini. Jadi kalau saya mau connect ke ini di sini pakai ini konsol ya. Jadi, ini masuk ke konsolnya ya, terminal. Oke, maka di sini dia nanti akan ditanya password. Nah, tapi di sini ada konfigurasi setting passwordnya. Nah, ini kalau kita bahas sendiri, ini pertemuannya ada banyak. Ini konfigurasinya seperti ini. Ya sebetulnya bisa saya cepat ke ya. Karena di sini butuhnya hanya switch 1
hanya switch satu aja, switch satunya di setting ini. Jadi saya hanya butuh satu switch ini aja. Ya, kalau ini enggak, beda. Ini kalau mau saya praktekkan ya untuk keamanannya, ini aja. Ini berapa ini? 2 dan 60. Ini saya coba 2960 di sini. Kemudian coba ini saya PC. Nah, di sini saya ambil PC lagi di sini ya. Nanti ini PC ini nanti untuk nyoba koneksinya ya. Ada PC lagi. Nah, kemudian saya coba di sini. Tapi saya di sini masuknya ke ini apa namanya? Menggunakan konsol ya, jadi pakai konsol ini dari sini RS23 ini pakai konsol. Antara yang ini nanti pakai kabel apa LAN biasa. Tapi IP-nya harus di setting nanti di sini. Ya. IP-nya harus di setting. Ini saya koneksi ke sini ya. Jadi ini terminal ya, ini masih passwordnya masih kosong ya. Jadi ini tidak ada masih namanya juga apa namanya masih switch ya. Ini namanya masih switch. Dan nanti dari sini coba kita jadi simbolnya nanti di sini akan berubah. Sayang tampilannya agak kecil ya. Tampilannya agak kecil kalau misalkan Anda apa namanya ini kurang kelihatan enggak ini ya. Mungkin gini aja. Saya apa namanya di sininya saya pindah ke display berapa ya? Display 6 ini coba saya tampilkan use capture. Nah, ini capture ini saya aktifkan dan ini supaya Anda kelihatan nanti tapi ini juga maksimal. Tapi ini agak mending ya. Saya supaya transfer. Nah, ini ya agak mending ya tampilannya. Sambil saya lihat kontrolnya. Jadi di sini agak lumayan mending. Nah, dari sini nanti saya apa namanya setting. Kemudian dari tampilan ini ya. Ini nanti kita ubah atau kita konfigurasi. Nah, ini jadi simbolnya ini kalau sebelum aktif dia simbolnya panah segitiga apa ini sudut. Dan kalau sudah aktif dia simbolnya tanda crash. Ya. Kemudian di sini nanti kita masuk konfigur terminal. Nah, jadi kita bisa singkat aja CONF terminal. Kemudian di sini nanti kita masuk ke misalkan hostname ganti SW1. SW1 itu switch 1 misalkan. Kemudian kita setting no IP domain lookup ya. Supaya tidak terjadi ini, kemudian kita aktifkan enable Cisco script ya. Script.
Ini untuk passwordnya, enable secret ya, enable secret misalkan saya kasih password Cisco security. So ya, ini. Coba saya exit ya di sini, keluar ya, kemudian kita exit lagi di sini, keluar, saya enter, kemudian enable. Nah, jadi di sini masuk password sudah. Jadi ini salah satu security yang pertama, ini password enable script ya. Ini. Tapi di sini masih bisa dicoba-coba ya, ini level 1 ya passwordnya. Jadi passwordnya tadi Cisco security baru masuk ya. Kalau kita tidak tidak kita setting itu ya tidak bisa. Kemudian kita bisa kasih password level kedua ya, configure terminal ya ini. Kemudian kita aktifkan ya LAN console, jadi LAN console 0 nanti yang kita aktifkan ya. Passwordnya misalkan Cisco on ya. Kemudian waktunya ya, waktu timeoutnya kalau tidak ada itu 5 second 0 ya. Logging sinkronus ya. Dan untuk mengaktifkan login ya. Kemudian coba kita exit sekarang ya, exit lagi, kita exit lagi. Nah, sekarang yang terjadi pada saat kita ini pada saat kita enter, nah, akan muncul password sekarang. Kalau tadi tidak ada, ini berarti password konsol. Ini password konsol ini adalah password yang menghubungkan ini. Nah ini saya tampilkan ya. Ini menghubungkan ini. Konsol itu yang menghubungkan ini. Ya, yang kabel warna ini. Jadi ini. Konsol ke sini. Passwordnya berarti Cisco on. Ya. Kemudian enable ini untuk aksesnya ya. Apa tadi? Cisco security masuk. Ya. Jadi ini di sini kita bisa setting untuk bertingkat ya, tiga level. Kemudian kita bisa juga setting untuk yang telnet. Nah, telnet itu bisa kita setting juga ya, ini konfigur terminal ya. Kemudian kita setting line VTY 04 ya. Di sini passwordnya kita setting adalah namanya misalkan PTY. Timeoutnya tablet 50, logging sinkronus login ya. Salah tadi login ya. Ini kemudian kita exit ya. Kemudian di sini kita untuk password inskripsinya. Jadi kalau misalkan kita bisa kita lihat ya, ini kan kita exit ya, exit. Jadi ini misalkan kita lihat untuk settingnya ya, misalkan kita copy dulu, simpan dulu ya, copy running config to startup config. Ya. Misalkan so running config. Nah, di sini masih kelihatan ya passwordnya. Gimana password?
bawah. Nah ini, di sini passwordnya masih kelihatan di sini ya. Cisco Con ya, kemudian ada di sini Cisco Cisco VTY ya. Jadi masih bisa. Kecuali yang enable ya, yang secret dia langsung otomatis dia di encrypt di sini. Yang enable ya. Nah, ini bisa kita amankan ini. Ya, kalau seperti ini terbuka kan bahaya ya. Jadi kita bisa amankan, kita masuk ke konfigur terminal dan kita aktifkan service password encryption. Nah, ini dengan seperti ini ya sudah langsung aktif ya. Coba ya, exit so running config. Nah, di sini sudah terenkripsi semua sekarang. Nah, ini sudah tidak bisa kebaca passwordnya. Nah, sekarang kita akan menguji untuk yang PTY-nya ya. Ini. Konfigurasi terminal, kita coba aktifkan bannernya dulu ya. Banner supaya nanti kelihatan. Misalkan di sini bannernya line staff pt get barang login. Nah, good. Salah. Ini harus ada spasinya ya. Kemudian nanti di sini kita masuk ke interface-nya, misalkan VLAN 1 ya. Description ya, untuk description-nya ini misalkan connection to VLAN 1. Dan IP addressnya berapa? 192.168.1.255.255.255.0 ya. Kemudian no shutdown ya, ini sudah aktif. Kemudian IP default IP 192.168.1.254. Dan kalau sudah kita end ya. Kemudian kita bisa copy lagi supaya tidak hilang, copy running config to config. Simpan ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menguji dari komputer yang satunya. Dari tak taruh sini ya. Ini gambarnya kegedean ini. Oke. Begini. Nah, tapi ini kita harus kasih IP dulu ya, komputernya ini. Jadi komputernya ini harus tak kasih IP dulu. Di sini interface Ethernet. Nah, ini static IP misalnya 192.168.1.2 ya. Dan kita coba dulu dari sini command prompt ping dulu. Ping 192.168.1.1. Ini ngeping ke sini ya. Dari ini ngeping ke sini. Nah, ini sudah connect ya. Nah, dari sini nanti bisa buka ini telnet ya, 192.168.1.1. Nah, ini passwordnya apa tadi telnet ya, PTY.
Enable sudah masuk di sini. Tapi di simbol ini masih kita ada ditanya lagi nanti passwordnya. Enable, nah passwordnya apa? Cisco security masuk sudah ya. Kalau sudah dari sini kita sudah bisa mengkonfigurasi ini. Ya, ini bisa sudah standar minim ya, bisa untuk mengkonfigurasi ini semuanya ya, dari telnet ini. Nah, sangat ringan ya ini. Nah ini salah satu contoh ya, contoh aplikasi penerapan keamanan ya, keamanan baik itu mungkin pada wireless, mungkin bisa pada switch ya, ini bisa switch ya, ini di switch bisa, mungkin di router, nah yang paling aman ini. Nah kalau sudah seperti ini, komputer yang ini, karena ini sebetulnya kabelnya pendek, paling cuma hanya berapa ya, mungkin hanya 1,5 meter atau berapa itu, 1,5 meter ini pendek. Kalau sudah ya ini udah tidak kepakai, biasanya pakai laptop lah ini. Kalau sudah ya sudah, ini tidak kepakai. Kita sudah konfigurasinya udah langsung pakai ini apa namanya telnet. Mau pakai telnet, mau ditambahin lagi nanti bisa juga pakai SSH, bisa juga ya, diaktifkan lagi pakai SSH ya. Oke, jadi ini gambarannya untuk pertemuan pada malam ini ya, di bawah untuk keamanannya itu memang sangat perlu ya. Jadi ini contoh untuk keamanan yang saya demokan ini adalah untuk contoh penggunaan keamanan dari sini ya, dari konsol kemudian telnet ya. Kalau yang web browser sih biasanya sudah bawaannya ini ya, bawaannya alatnya. Jadi kalau biasa yang kita konfigurasi ya hanya ini aja, apa namanya, konsol ya, ini sama telnet, udah itu aja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagikan. Nanti kalau misalkan Anda pengen lebih detail lagi tentang yang ini, pelajaran yang apa namanya, tentang yang ini, Anda bisa cari di YouTube saya itu yang dulunya tentang apa namanya, konfigurasi ini, apa namanya, konfigurasi ini. Jadi tentang mata pelajaran teknik routing dan switching lanjut. Nah, itu di YouTube saya itu ada yang pertemuan yang lalu ya. Jadi tidak hanya mencakup, kalau ini kan hanya konsep di apa namanya jaringan, tapi implementasinya itu di ini tadi. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan enggak? Ada ya? Oke, kalau enggak ada, mungkin untuk pertemuan pada malam ini saya akhiri. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa lewat WA ke saya, bisa juga ya, atau di WA grup gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu.